urusan ciu itu bukan urusan ecek-ecek, bukan urusan hal yang biasa, tapi hal yang luar biasa. Ini saya dengar nih di Pak Kades nih, di Desa Sukajaya. Gimana peristiwanya itu? Jadi malamnya minum ciu, pagi muntah-muntah, terus tiba-tiba dibawa ke klinik Asopa, tidak sanggup dibawa ke Tamrin. Tiba-tiba 2 jam langsung meninggal. Itu berapa orang yang meninggal minum ciu? Yang meninggal di Sukajaya 1, di Cilalawi 1. Di Sukajaya 1, Ya. di Cilalawi berarti Desa Cilalawi. Desa Cilalawi. Di Sukajaya atas nama siapa? Atas nama apa? Ada datanya. Ya udahlah, Ya. pokoknya warga Sukajaya meninggal Pokoknya satu warga orang, satu orang. warga Cilalawi 1 orang. Harapan Dua-duanya minum ciu. Beli ciunya dari mana? Dari informasi dari Udah, tukang jamu tukang jamu. atau memang pedagang yang sembunyi? Pedagang yang sembunyi sih. Jadi tidak berdagang di depan. Tidak. Dia nyimpen di dalam rumah. Dalam rumah. Jadi nanti pelanggan yang datang. Iya, informasi udah di. Ya sudah ditangani oleh Polres, oleh Kasat Narkoba kan? Iya. Jadi ciu itu adalah ancaman bagi kematian orang yang meminumnya. Hati-hati sama ciu. Gitu Harus kan? harus diberantas. Ya, harus Pak Kades di tempatnya nggak boleh ada lagi. Merusak. Nggak boleh ada lagi di tempatnya. Nggak boleh. Operasi. Operasi. Siap. Gitu. Kita kerahkan semua. Ciu ya. Limas. Kita kerahkan Nah, semua kalau limas. Pak Kades ini sekarang pusing bukan sama ciu. Ciu pakai M, dia pusing. Ketahuan istrinya. Malam ini saya mau terus jalan menemui keluarga korban yang anaknya meninggal karena minum ciu atau miras oplosan. Akan saya temui untuk memberitahukan kepada publik bahwa peredaran miras oplosan itu bukan hal yang dianggap sepele. Dan kita, para penyelenggara negara, aparatur negara, jangan nunggu ada yang meninggal baru kita mengambil tindakan pidana. Tetapi yang harus kita lakukan adalah mencegah, nggak boleh lagi peristiwa itu terjadi. Nah, sebenarnya itu yang dilakukan. Tapi karena sekarang peristiwanya sudah terjadi dan saya juga baru menemukan ini hari ini ya, karena memang kalau dari sisi aspek tugas pokok dan fungsi kan memang bukan tugas saya. Tetapi ini kan terdorong dari sebuah peristiwa ketika saya menemukan Febri, bocah 10 tahun yang sudah minum minuman keras, sehingga terus terangkai berbagai peristiwanya sampai pada peristiwa ini. Kita jalan menuju rumah korban. Menuju rumah korban minum ciu saha namina teh korbana almarhum Diki usiana 18 tahun. wah tuh kan masih muda. 19 tahun. Belum punya istri? Belum. Ini rumahnya ya. Assalamualaikum. Walah, aman. Alhamdulillah. Aduh. 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 Ya sareng Ramana. Ira mana? Kadia. Ira mana? Punya anak berapa Bapak teh semuanya? Dua orang. Yang meninggal? Bukan, yang meninggal kakaknya apa adiknya? Kakaknya. Kakak paling gede berarti laki-laki. Namanya? Diki. Sekolah pernah. Sekolah Terakhir sekolahnya di mana? di Cikembang. SMK? SMA? SMP Oh SMP, nggak nyemulusin SMA. udah tamat. Kak. Udah tamat. SMP nggak tamat. Udah.
Sampai kelas sabaraha? Sebulan itu Pak ke atasan Kunaon eureun? Kenapa berhenti? yang berangkalina kirang. Rada nakal. Almarhum tapi insya Allah jadi orang soleh meninggalnya. Berhenti bukan karena faktor biaya kan? Bukan. Karena memang biasanya main apa anaknya? Biasa main HP itu. HP. Suka pergi rombongan main Enggak. keluar. Terus selama ini di mana nongkrongnya? Di Ciranti Pak. Nongkrongnya di Ciranti. Temennya siapa? Yoga temannya. Temen deketnya yoga. Umurnya sama 19 tahun. Sama. Diki 19 tahun. Sama. Sebelumnya punya kebiasaan minum apa sebelumnya? Nggak tahu. Jadi kebiasaan anaknya di luar nggak tahu, ya kan? Nah, waktu itu ceritanya gimana? Ceritanya Apanya Pak? ceritanya meninggal tuh penyebabnya apa? Nggak tahu apa-apa ini Pak. Cuma di sini gerayan dibawa ke bidan Jadi anak itu asalnya dari mana? dari Diki teman. tuh. Main dengan temennya jam berapa? Pulang lohor Pak, nggak keluar lagi Habis- subuh. Oh, Subuh di gerayan habis lohor tuh keluar rumah. ke sini. Habis lohor ke sini. Terus Habis di teman nongkrongnya jam berapa? tahu. Pokoknya gini. Dia datang habis lohor. Datang ke sini. Masuk kamar. Masuk kamar. Nggak keluar lagi. Keluar subuh. Ya nggak masuk kamar sampai malam nggak keluar. Keluar subuh. Subuhnya keluar dari kamar. Gegalayan di sini Pak. Maksudnya ngorok, muntah-muntah atau gimana? Enggak Pak, sakit di perut. Kebakar. Sakit perut. Sana ke Cipetir ke bidan. Ke sahur bidan. Harus dibawa pulang lagi. Terus Ya, dibawa ke rumah sakit tuh. bayi asi. Bukan. Tamrin. Tamrin. Terus kata di Tamrin apa? Ya udah nggak ada sana. Udah meninggal. Jadi yang sakit perut, berarti perutnya panas. Karena kalau ciu itu etanol. Etanol tuh bahan kimia. Kalau dibakar, hulung. Gitu. Jadi ke perutnya panas. Kata siapa itu saya ciu perutnya panas? Kata si Febri. Yang anak 10 tahun orang Tegalwaru kan kami minum ciu. Sekarang udah rada baik. Oh, gitu ya. Tadinya bapaknya nggak tahu punya anak kebiasaan minum. Enggak bisa minum enggak. Nah itu minum itu, geningan minum. Tahu sama temen kali Pak. Diajak. Terus denger cerita belinya di mana? Enggak. Udah belinya di situ Pak, di Pasar Anyar. Nggak tahu. Aduh, ini himbauan ya. Saya itu hari ini lagi nemuin banyak ciu dan saya denger tadi gitu kan dari petugas sudah ada yang meninggal karena minum ciu. Sehingga kemarin saya membawa hampir 150 botol ciu yang dipasok dari orang Cikarang, akunya tinggalnya di Cikampek, ngambil barangnya dari Cirebon dari Solo. Ini salah satu korban. Bahaya Pak itu. Ya bahaya, makanya sekarang sama saya dioperasi terus-terusan. Makanya gitu itu sangat bahaya. Dulu Pak. zaman saya bupati bersih. Iya. Sukatani dulu gudangnya miras oplosan. Itu lahang dicampur, saya tahu tuh belah ditu tuh. Di desa belah ditu Memeh Sukatani kali itu pasir muncul. Sabab loba kawung didinya. Orang biasana nyimpen minuman di tukang jamu. Kan? Atau sekarang mah nggak di tukang jamu, disimpannya di rumah. Oh iya. Orang datang
Makanya saya minta ya para kepala desa, RT, RW, Babinsa, Babin Kapdipmas, coba dikeliling seluruh pedagang yang ada di daerah, diamati masyarakat, pemuda kebiasaannya. Tetapi sepengetahuan saya, orang yang jualan ciu dan sejenisnya rata-rata petugas di desa pada tahu. Yang paling adalah sulit melakukan penindakan karena iyalah tindak pidananya agak ringan gitu. Paling dibubarin kalau menurut saya gampang. Bikin komitmen, bikin perjanjian. Bagi mereka yang masih jualan dan ketahuan lagi harus pergi dari tempat itu. Betul nggak? Betul. Begitu pakai hukum sosial aja karena pakai hukum pidana itu agak susah, ringan pidana mah. Temenang cicing di dia, siap nyen perjanjian ti ayeuna lamun ngajual keneh ciu, minuman keras dan sejenisnya, saya berjanji untuk pergi dari tempat ini. Tuangkan dalam peraturan budaya desa. Gitu kan, di peraturan budaya desa saya udah dimasukin loh dulu. Ya kan, tidak boleh ada minuman keras di desa. Itu juga Pak, saya bingung Pak, yang satunya lagi masih ada yang di sana, yang di mana? Yang di di Tamrin. Jadi kan memerlukan biaya pulangnya. Jadi bingung biayanya dari mana. Maksudnya yang satu sekali Tamrin mana? Ya temennya ini. Oh, masih korban ciu? Ya temennya ini, jadi berdua kan. Oh, berdua, yang satu masih dirawat. Ya masih dirawat di sana. Di Tamrin punya BPJS nggak? Punya BPJS tidak bisa diklaim Pak. Karena mabok kerja. ciu. Nah itu, gitu. Saya jadi geringnya gering naon mabok ciu. Bingung. Informasi terakhir sudah membaik Pak yang di rumah sakit. Ya nanti saya tengok deh, ya. Jadi kan tetap PRT mah gogoh we di teleponan. Oh, Bapak PRT di dia. Tuh RT mah sia nu nginum ciu RT nu kabagian rumah sakit. Ai RT duit di mana ari sia? Teleponan tuh keluarga teh Pak. Wih, kumaha tulungan atuh PRT tulungan. Abdi ge bingung kumaha. RT ge bingung boro-boro mayar rumah sakit puluh-puluh juta. Pamajikan ge ganti softtek can dibayar ka warunganya. Ada adik alhamdulillah cek aya Kang Dedi, Kang alhamdulillah. Oh, Dedi datang ya aduh rumah sakit kebayar hutangnya. Urang teh keur newakan we minuman nu ngapoe. Karena saya melakukan itu berawal dari kasus Febri. Gitu loh, sehingga saya terus dan saya juga minta ya yang jualan minuman itu saya tegesin ya. Ada oknum aparat tuh yang datang ke Satpol PP. Nggak boleh aparat negara gitu kan melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat. Karena tugas aparat negara itu justru melindungi warga dari berbagai gangguan dan ancaman. Dan minuman keras adalah bagian dari penghancuran ketahanan warga. Nah itu nggak boleh aparat begitu, dan aparat itu sudah saya laporkan ke komandannya untuk diproses. Dan saya tidak mau lagi di tempat saya ada orang yang melakukan itu. Udah mah bager Pak, udah Pak jadi para gaul bager. Jadi emang kunaon nginum nu kitu? nya teh kanyahoan Pan eta. Kan hese, kan kategori anak bager teh susah, Pak. Karena kan anak pendiam justru susah dikorek. Anak pendiam kadang-kadang make narkoba. Karena pendiam, mending keneh nu bangor mending keneh katingali. Babari menerkeunana nu katingali mah. Anu cicingeun mah hese jugjug-jugjug reuneuh we kan teu kanyahoan. Sedih dah budak leungitnya. Anu dagangna mas ditewakan. Dagangna ditewakan. Gitu loh. Oke di papai deui ku Pak RT, ku Pak Lurah. Teangan koordinasi KB sa kecamatan. Teu meunang deui operasi tangke setiap tukang jamu pariksaan. Bisa aya jualan barang anu dipake mabok. Walaupun mabok itu kadang-kadang kalau tidak ada minuman, aibon pun jadi. Betul. Gitu kan kalau orang sudah candu, tapi minimal kan itu mencegah. Kan tren babaturan ieu ngahanutan hanut.
Padahal mah geus we spiritus jeung seuneu. Ya sok atuh Pak, mudah-mudahan Bapak sing tabah ya. Walaupun dalam keadaan ya meninggalnya karena keracunan minuman yang diharamkan gitu kan, tetap anak Bapak diterima iman dan Islam. Amin. Ya, berarti yang satu lagi masih dirawat di rumah sakit. Namina teh Parte Hendriana. Jadi aya pada di ka dieu teh atoh. Rumah sakit ditebus na yeuh. Dikunya aing nebus rumah sakit. Abdi geus bingung aya kumaha jeung teh solusina. Aing abok ieu. Aya keluarga nu nelponan wae pan bingung kumaha cenah Pak RT kumaha. Pak RT bingung. Lieur anjing aing. Aduh beuteung aing meuni nyeri. Buru aing lieur aing. Buru lieur kunaon nama nginum lain. Nginum arak lain, nginum whisky lain, nginum vodka lain. Ai Pak RT lieur kunaon? Lieur sia teu nginum ciu di rumah sakit can katebus aing. Ya Bang, abi terasnya bakal kanggo tahlil. Ya nuhun atuh sok, makanya berbisnis itu nggak boleh ada bisnis yang merugikan orang lain. Oke. Ya. Nuhun ya. Kita jalan lagi ya. Iya. Kiosna. Iya. Dulu jualan naon di kios ini? Sepatu, Pak. Sepatu. Iya. Jadi depannya covernya kios sepatu, Iya. di belakangnya minuman. Iya. Yang berjualannya namanya siapa? Udah. Udah siapa? Panggilannya udah, Pak. Sekarang udah pada kosong. Kosong, Pak. Orangnya udah pada pergi. Iya. Udah ditahan. Udah tahan, ini ditutup dulu. Betul. Oke, siap. Adalah ini peristiwa meninggalnya 3 hari yang lalu. Berarti pada waktu saya sehari sebelum peristiwa ini, pada waktu saya mengambil minuman keras dan minuman oplosan yang ada di wilayah sebelah, berarti peristiwanya hampir berbarengan. Gitu, hampir berbarengan. Nah, ini yang saya maksud, bahwa jangan hanya didasarkan pada peristiwa ini, melakukan pembersihan terhadap berbagai kegiatan penjualan miras dan miras oplosan, tetapi harus dilakukan secara simultan. Tidak boleh lagi ada peristiwa ini terjadi. Pencegahan itu jauh lebih baik daripada peristiwanya sudah terjadi. Korban minum ciu ini atau miras oplosan adalah BPJS-nya tidak berlaku karena tidak bisa diklaim. Jadi di BPJS itu tidak dimasukin tuh kategori korban miras oplosan, itu nggak ada itu. Jadi lu rugi yang minum miras oplosan itu, karena begitu kamu sakit, kamu dirawat di rumah sakit, nggak bisa dibayarin sama BPJS, gitu kan? Kasihan tuh Pak RT, nah, pusing. Harus bayarnya gimana, ya kan? Harus nebus orang di rumah sakit karena minum miras oplosan. Kan yang repot juga keluarganya lagi, orang tuanya lagi. Makin di rumah sakitnya tidak diambil, makin hari argonya makin bertambah. Kan musingin, ya kan? Jadi maboknya ditambah 2. Satu mabok ciu, yang kedua adalah mabok harus bayar biaya rumah sakit. Halo, Assalamualaikum. Pak Kasat, abdi teh udah nengok yang dari di Sukajaya. Itu teh memang korban minuman itu? Siap.
Iya, ini tersangkanya udah dinaikkan jadi tersangka statusnya. Iya. Itu kejadiannya hari Selasa apa Rabu ya. Selasa dibawa ke rumah sakitnya malam Rabu. Dibawa ke rumah sakit. Iya, betul. Malam Rabu Selasa, malam Rabu dibawa ke rumah sakit. Terus sampai di rumah sakit dalam perawatan itu meninggal. Jadi itu yang diminum itu menurut pengakuan tersangka. Ini alkohol, dia beli alkohol. Kita tidak tahu apa etanol apa metanol karena belum uji lab. Karena labnya juga ditentukan hari Rabu baru kita bisa uji. Iya. Terus dicampur dengan Sprite, dicampur dengan air getah. Bener persis yang kayak di Pleret. Iya, siap Pak, siap. Memang begitu pengakuan dari sini juga. Cuma dia buka di Pasar Anyar Sukatani. Iya, saya tadi udah lihat, udah ngambil gambarnya juga. Siap Pak. Siap. Iya Pak. Siap. Nuhun Pak. Pak Haji. Sambil Pak Haji. Siap, nuhun. Waalaikumsalam. Informasinya. Nuhun, siap, nuhun. Bumi Nayana paling mana? Nu namanya di rumah sakit. Mobil. Oh, mobil ya. Siap. Pak. Bumi Nayana teh mana? Iya, Pak. Oh. Abdi ka Tamrin. Terus uih cenah. Aku naon Kang Yana teh. Cerita anak kumaha ieu teh sanu kamarin mau teh? Diki. Ceritanya kumaha? Ya, cerita nama Ulin jeung Diki. ya. Terus Ya terus kasorana berenang anjeunna teh enak eta. anu nyanaknya apa Diki? Diki beli Ya. di ditu di Pasar Anyar. Kang Yana dibere pakai plastik kan, pakai plastik ya nak. Disedot penitengnya. Sabungkus ewang. Cuma satu. Sabungkus. Kuduaan Iya. setengah ewang. Alhamdulillah selamat kayaknya. Alhamdulillah. Ieu teh terasana kumaha itu teh kan bahan campuran alkohol dikasih air. Kerasana kanu perutna naon? Rasanya Aman. begitu panasnya lah diminum langsung panas atau ada saat dulu? Ada tempo. Minumnya kapan? Minumnya teh dikasih dikit teh? Sore jam? Jam 4 sore. Terasanya langsung apa jeda dulu pulang dulu? Enggak jeda dulu. Berapa jam? Enggak sampai jam-jam. Beberapa menit. Langsung panas. Iya, terasa panas. Sebelumnya belum pernah minum. Belum pernah. Kalau pulang kerja, habis kerja malam, istirahat tidur, sorenya minum itu. Kerja malam, sorena minum itu, pulang ke itu terasanya di rumah. Sudah di rumah terasa. Iya kan? Jadi waktu itu juga langsung ke rumah sakit. Enggak. Setengah 4. Pan pusing kan, muntah enggak? Panas. Malamnya panas di rumah waktu Iya. Terasa panas misalnya, muntah. Setelah itu saya udah nggak tahu nggak itu apa-apa. Sebelumnya pernah minuman keras apa? Pernah nggak? Misalnya anggur, vodka, topi miring, ikat miring. Jadi sebelum belum pernah minum. Ya Allah, teh karunya teuing. Jadi hanya dikasih waktu itu saja. Eta teh tahu tuh bahwa itu teh minuman oplosan. Apa? Cobaan ngahaneutan. Hayang nyoba. Istrina mana? Ada. Oh, bujangan. Untung teu maot rugi sia. Bujangan, rugi. Oh, aing mah rugi ini salam alhamdulillah. Tong diulangi deui Kangnya. Kayak malah mun dibere nu karar itu minuman
ambean heula. Eta ka ambeuna naon bau spiritusnya? Iya. Itu teh kan ini alkohol dicampur air mentah. Air mentahna tinu kran. Kan abi apal gitu di mana? Pleret. Tinu ember di kamar mandi. Ya kan saya itu pada waktu Akang minum sore itu, saya itu nutup ngambil barang-barang minuman yang dipleret. Aneh kata pada waktu itu saja ada informasi bahwa ada yang jual di pasar anyar, pasti saya ambil. Mungkin nggak akan ada kejadian ini, tapi nggak ada informasi. Informasinya saya hanya sampai pleret. Eta teh Akang teh cisumur nu diinum teh tinu kran. Pakai alkohol teu jangar kumaha kan. Daripada mabok eta mending keneh mabok rana kan. Mabok di kota. Tadi ge aya kan di jalan jelema lieur mabok. Terus saya ditanya, "Akang mabok naon?" Ciu. Bukan katanya. Mabok apalagi vodka? Bukan. Whisky? Bukan. Mabok apa? Mabok ditagih Bang Emok lieur. Nya beungeut ge bager ya mah, karunya bager-bager nginum nu kitu. Buka paksa-paksa teh kecap cing loba. Nah, soal itu apa meureun ngahaneutan. Nginumna kan sakumaha? Dari satu plastik itu kan satu. Sabaraha sedot? Hah? Gelas gede, gelas leutik. Obat gelas mah loba atuh. Gelas dieu. Gelas kumaha? Seloki. Oh. Minumnya pakai gelas seloki. Oh. Teu trek-trekan heula kieu henteu. Mari kita garap bersama tok. Siga luar negeri gitu. Di luar negeri mah tos-tosan minumanana alus. Awakna jangkung gede. Terus tiis, daharna daging. Urang minum oplosan, dahar jeung genyer. Begitu utah tepan genyer, orolo, genyer. Aduh, masih selamat. Tapi kanyut mah hudang keneh tuh. Awas ulah berpengaruh kanu ieu terus jadi leuleus rugi. Ya babujangan kene. Umur sabaraha? Ngancan kawin-kawin. Pernah kawin teu? Kawin pernah nikah. Tapi nggak saano pernah belum? Nyobain mah udah. Ya 32 tahun laki-laki mah jarang yang bujangan asli, rata-rata bajingan. Acap icip nu 300 150 biasanya nya. Oda. Ibuna mana ibuna? Ibu. Bapak ya kene bapak. Jaya di Lampung. Oh, di Lampung. Dia sareng saha, Pak? Dia sareng saha? Ya, sareng wargi-wargi. Ini rumah peninggalan orang tua. Tadina nek ka ditu jeung palurah. Wah, geus balik hebat. Balik ge lempang kenapa? Keur motor sorangan. Hebat kurang. Tadi yang ngurusin siapa? Yang bawa nembus ke rumah sakit? Tuh itu. Ibu Untai. Untai. Ditembus ke rumah sakit nak. Ya. Udah sabaraha? 5 juta. Duduk ke bibina 5 juta. Dihabis 5 juta ya. Hari ya kan? Di Rebo. Alhamdulillah, 5 juta ge selamat. Alhamdulillah. Kitu nya. Ade ulah sakali-kali deui. Ulah unam minum. Lain inumanana. Ya, mending kene nginum susu. Susu, tapi ulah nu ini mabok sadua. Bu, ya nabihan. Tadi ke rumah sakit. Makasih, Pak. Ngurangan lumayan. Saling. Oke, bising dia. Oke, bising mabok deui ibu. Nanti kan ininya udah keluar si ibunya mabok. Nah, itu. Kunaon ibu mabok jangar maya rumah sakit. Ya, sing bager. Ulah tangkrang tong na minum deui ya. Dan di Purwakarta nggak boleh lagi ada yang jualan minuman keras dan minuman oplosan di kampung-kampung. Karunya sia teh.
Ini mah masih mending selamat, mulai meninggal. Ya. Abi terus kan? Siap, mohon ya. Sok, ya, mohon. Ya. Bapak Ira koordinasi dengan para kepala desa sekecamatan di sini, koordinasi dengan Kapolsek, dengan camat, dioperasi nggak boleh lagi ada jualan ciu dan jualan obat-obatan. Ya.